Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Variable Channel. Hari ini saya akan berbagi tutorial cara untuk menggunakan DTF seperti ini ya. Ini DTF itu singkatannya dari Digital Transfer Film. Jadi ini fungsinya untuk sablon ya, terutama untuk sablon satuan. Karena kalau untuk sablon satuan ini kan hitungannya per cm ya, harganya itu jauh lebih murah dibanding plastisol. Kalau sablon manual seperti plastisol itu, kalau jumlahnya warnanya itu banyak, nanti jatuhnya itu lebih mahal, murah yang ini. Cuman kebalikannya, misal jumlahnya itu 24 ke atas, itu jatuhnya murah plastisol dibanding yang DTF seperti ini ya. Tapi ya melihat jumlah warnanya juga. Proses DTF ini seperti apa nanti saya jelaskan ya. Sebelumnya saya jelaskan bagaimana DTF itu bisa sampai seperti ini. Jadi hal yang pertama harus kita siapkan itu pertama desain ya. Jadi siapkan desain yang filenya itu besar, jadi ketika di zoom itu nggak pecah. Kalau sudah, misal desain itu ada backgroundnya, misal di sini ada backgroundnya hitam atau putih, dihapus semua ya, karena background ini nanti kalau misal kita kasihkan di sini, nanti bisa ikut kecetak meskipun itu putih. Jadi semua background yang kira-kira tidak terpakai itu harus dihapus semua. Setelah itu di mirror, setelah di mirror itu di print ya. Cara ngeprintnya ini, prosesnya ini kebalik. Jadi printernya ini ngeprint tinta warna dulu. Setelah tinta warna itu nanti di print tinta putih di atasnya, di belakangnya. Jadi prosesnya berbarengan ya. Keluar yang warna dulu, baru yang putih. Setelah itu keluar masuk ke mesin pengeleman. Jadi ini ada lemnya, bentuknya itu serbuk. Serbuknya itu nanti lengket ke tinta yang putihnya itu. Setelah lengket, nanti lemnya ini dipanasi. Jadi lemnya itu ketika kena panas itu meleleh ya, meleleh akhirnya merekat di tinta yang warna putihnya. Jadi nanti untuk transfernya kita ke media, kalau saya biasanya yang saya pakai ini kaos ya. Sebenarnya ini bisa untuk banyak media ya. Kemarin ada yang nyoba di sendal, bisa di bahan parasit seperti payung, itu juga bisa. Jadi ini bisa ditempelkan ke berbagai media. Ada yang nyoba di akrilik juga bisa. Mungkin kalau teman-teman mau bikin untuk di kerajinan kayu juga bisa. Ini soalnya kayu lagi tenar ya, apalagi kayu jati Belanda biasanya untuk kafe-kafe. Untuk kualitasnya gimana ya? Kalau kualitas sendiri tergantung si produsen DTF-nya ini. Jadi ini kan tintanya mereknya macam-macam, settingannya juga macam-macam. Jadi tintanya itu semakin bagus, hasilnya semakin bagus. Jadi settingannya juga kalau udah cocok sama tintanya nanti hasilnya bagus. Kalau misal settingan tintanya itu nggak cocok, nanti gambarnya nggak bisa sesuai sama monitor. Misal ini harusnya biru seperti ini, kalau settingan tintanya itu terlalu tinggi semua, akhirnya warnanya itu terlalu pekat. Jadi apa ya, terlalu tua jatuhnya. Terus yang mempengaruhi lagi lemnya, kualitas lem. Jadi kalau kualitas lemnya itu kurang bagus, nanti ketika di press di kaos itu hasilnya kaku ya. Ini contoh yang saya pakai ini produksi yang pertama ya. Jadi warnanya sedikit kehitaman, mungkin karena mesinnya masih baru, jadi tintanya itu disetting 100% semua. Jadi keluar tintanya itu sedikit over ya, lebih pekat dari gambar aslinya. Untuk lemnya sendiri ini juga agak sedikit kaku, tapi secara keawetan ini lumayan awet ya.
Ini udah saya pakai sekitar 2 bulan ya, udah beberapa kali cuci juga. Ini masih nempel sempurna, warnanya juga masih cerah. Jadi meskipun di teksturnya kurang bagus, tapi untuk keawetannya sudah bagus. Ini dulu saya pakai buat percobaan ya. Jadi DTF ini kan sebenarnya belum terlalu lama. Jadi saya ngeprint dulu buat nyoba dari printernya itu keluarnya itu seperti apa, keawetannya seperti apa. Jadi saya coba dulu beberapa bulan. Setelah cocok baru saya berani memasarkan ya. Kalau misal belum nyoba, teman-teman harus dicoba dulu, jangan langsung dipakai untuk jualan. Nanti takutnya ada proses teman-teman yang salah atau keliru, terus teman-teman langsung jual aja, nanti takutnya teman-teman dikomplain ya. Kalau cuman dikomplain kita ganti rugi nggak masalah, cuman kalau misal ke belakangnya nama kita jadi jelek, sementara kita bangun nama brand, bangun kepercayaan ke konsumen itu kan susah. Yang lebih mahal itu ya kepercayaan kita kepercayaan konsumen ke kita itu. Kalau misal cuman ganti rugi nilainya berapa rupiah itu bisa kita ganti, tapi kalau udah nama yang kita bangun itu jelek, nanti susah ke belakangnya. Untuk mengeprintnya sendiri, printernya itu ada yang pakai printer Epson tipe L1800, ada yang pakai printer yang besar ya, jadi yang ukurannya besar 1 meteran itu ya. Kalau yang besar, kalau yang sering saya pakai itu printer besar, jadi ukurannya ini 60 cm. Cuman karena si printer itu butuh pegangan untuk ngerol, narik dan mendorong kertasnya ini, kertas mika ini sekitar 2 cm. Jadi area gambarnya yang bisa masuk di sini itu sekitar 58 cm. Jadi enggak full 60 cm bisa masuk gambar semua ya. Untuk harganya sendiri bervariasi ya. Kalau saya dapat harga member karena saya numpang print ke kenalan saya ya. Jadi dapat harga member, harganya itu lebih murah daripada yang umumnya. Kalau yang umumnya dijual itu harganya mulai dari sekitar 125 sampai 150.000 per meter. Jadi panjangnya 1 meter, untuk lebarnya menyesuaikan kertas ini. Ini contoh yang saya print ya. Jadi ini printnya panjang, kita motongin sendiri. Ini saya ngeprint panjangnya sekitar 4 meter ya, karena yang pertama itu konsumen saya mau kan pertama mau menyablon plastisol, tapi bijian. Akhirnya saya arahkan ke DTF ini, ternyata dia malah cocok ke DTF. Akhirnya ketika tambah itu mintanya DTF semua. Jadi saya print semua ini pakai DTF, karena di sini area gambarnya ini sisa, jadi sisa-sisa yang ini sebagian saya pakai untuk sampel-sampel ya. Kalau misal ada yang pengen lihat, kalau kita punya sampel itu bisa lebih mudah untuk menjelaskannya. Jadi setelah di print kayak gini, kita potongin satu-satu sampai seperti ini ya. Menewangi motong mbak, menewangi motong kok kono.
setelah dipotongi kecil-kecil seperti ini sesuai kebutuhan desainnya ya. Ini contohnya. Jadi potongannya menyesuaikan satu posisi sablon itu satu potongan seperti ini. Setelah itu kita panasi mesin presnya. Jadi mesin presnya itu kalau untuk DTF itu suhunya 160 derajat. Untuk detikannya itu di setting 10 detik. Mungkin beda produsen, beda ya settingannya, karena mungkin tinta yang digunakan itu juga nggak sama. Printernya bisa jadi, maksudnya printernya itu berbeda, tintanya berbeda, lemnya berbeda, jadi timer dan suhunya itu yang digunakan ada kemungkinan juga berbeda. Jadi lebih baik kalau teman-teman punya printer sendiri, untuk yang pertama itu di reset dulu ya, dicoba dulu. Kalau udah cocok baru dipakai, settingannya seperti itu terus. Kalau teman-teman ngeprint di tempat orang lain, lebih baik tanya dulu sama yang punya printer rekomendasinya untuk suhu dan timernya itu seperti apa. Oke, selanjutnya setelah kita potongi dan mesin presnya sudah panas, kita tata kaosnya ya. Kalau saya pakai spons seperti ini, jadi lebih mudah untuk mengepaskan gambarnya. Kalau teman-teman ngepaskan langsung di mesin presnya, sepertinya agak susah karena mesin presnya ini kan jepit kayak gini ya. Kalau posisinya terlalu ke dalam, takutnya tangan teman-teman itu malah kena presnya, panas. Jadi kita tata dulu yang rapi kaosnya. Usahakan jangan ada bagian kain yang melipat ya, meskipun sedikit, meskipun seperti ini ya. Jadi nggak boleh melipat sedikit, rata semua. Untuk yang depan itu logo seperti ini. Logo itu standarnya biasanya ukurannya 7 cm. Ini kenapa saya kasih background hitam ya, padahal ini kan yang kita butuhkan kuningnya aja. Nah, berhubung desainnya ini kecil-kecil ya, hurufnya kecil-kecil, jadi saya takutnya itu lemnya nggak menempel sempurna, cuman menempel di area kecil-kecil seperti ini. Kalau lemnya nggak menempel sempurna di bagian sisi baliknya ini, takutnya itu nanti cepat melupas ya di pencucian. Kalau dibikin full seperti ini karena kecil, dikasih background hitam seperti ini untuk menjamin kekuatannya biar lebih awet ketika dipakai konsumen kita. Untuk ngukurnya saya biasanya cuma pakai tangan seperti ini ya. Jadi dari tengah-tengah ini saya ambil 5, dari tengah-tengah sini ketika ini 5 jari ya, kita ambil 5 lagi, kita lurus seperti ini ya, 5. Jadi ini titik tengahnya, kita taruh di titik tengahnya seperti ini. Kalau dari atas biasanya 4 ya, ini ketemunya 4. Untuk logo biasanya saya seperti itu. Nah ini kan enak ngukurnya kalau di bawah. Kalau posisinya udah ditaruh di mesin press agak susah. Oke, setelah ini langsung kita press ya. Suhunya ini untuk press yang merek ini 160, timernya 10 detik. Untuk tekanan presnya nggak terlalu kuat ya, karena ini bukan sablon manual, bukan plastisol yang membutuhkan tekanan kuat untuk meratakan hasil sablonnya. Kalau ini press itu fungsinya yang diambil panasnya itu sama tekanan
secukupnya aja untuk menekan ini DTF nya ini ke kaosnya. Jadi kalau kira-kira misal kekuatan itu disetting ke 3-4 kilo aja. Kalau plastisol itu misal kekuatan kan itu bisa sampai 6-8 kilo ya, kurang lebih tergantung teman-teman settingannya seperti apa. Jadi kalau untuk yang DTF ini nggak terlalu kuat. Setelah dipres seperti ini nggak boleh langsung dikelupas ya, karena ini media mikanya ini, kertas transfer filmnya ini bukan tipe yang panas. Kalau saya lihat di YouTube itu ada yang transfer filmnya itu bisa untuk suhu panas, jadi ketika kita tempel suhu panas bisa langsung kita kelupas. Untuk kita biar lebih aman, ini dibiarkan dulu aja sampai dingin, kita kerjakan yang lainnya. Jadi untuk proses DTF ini nggak perlu buru-buru ya, santai. Kalau bisa itu misal proses satu desain satu ya, maksudnya ketika ini untuk di logonya kita kerjakan logonya semua ini, misal ini ada 12 kaos, kita kerjakan logonya 12 kaos, kalau udah dikelupas bareng. Jadi yang kita press pertama itu udah dingin baru dikelupas. Kalau ini sekedar ngasih sampel, ini dibiarkan seperti ini, kita pasang lengannya. Untuk lengan kiri ini desainnya pakai bendera Taiwan, lengan kanan pakai bendera Indonesia. Untuk posisi bendera biasanya itu sekitar 4 jari, 4-5 jari ya. Jadi kita ukur dulu. Misal teman-teman bingung cari yang pas, dihitung aja dari kaosnya yang dipakai sendiri ya. Kita kasih 5 jari seperti ini. Posisinya sablon di sini tuh udah pas apa belum? Kalau teman-teman sukanya di bawah ya di bawah, di atas gitu ya. Kalau saya biasanya cukup 5 jari. Jadi ini dari jahitan yang paling atas ini 5 jari. Posisi sablonnya nanti segini. Nah, kalau kira-kira udah dingin, ini sebenarnya kalau saya biasanya tak biarkan lama ya, biar dingin sekalian. Kalau kira-kira udah dingin bisa dikelupas. Ini belum selesai ya, jadi setelah dikelupas seperti ini biasanya hasilnya sangat lembut ya kalau untuk pengepresan pertama. Tapi untuk menjamin kekuatannya biar lebih kuat lagi, kita press lagi. Untuk pengepresan yang kedua itu dipres biasa seperti ini, langsung dipres, nggak usah dikasih alas, nggak apa-apa, maksudnya nggak usah dikasih atasnya ini, nggak usah dikasih kertas atau mikat, langsung aja dipres. Untuk timernya itu cukup 5 detik. Jadi udah selesai ya proses sablon DTF nya. Lumayan simpel kan. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit ilmu yang saya miliki ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.